Total saya kemarin di Lebanon itu datang ke sebuah pemakaman namanya Maqbarah Syuhada, makam para syuhada. Di sana dimakamkan Mufti Agung Palestina yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Apa namanya? Syekh Amin Al-Husaini. Itu makamnya di Maqbarah Syuhada. Di sana juga dimakamkan Yasir Arafat, Presiden Palestina. Ya. Jadi di situ dimakamkan orang Palestina yang dulu dipantai oleh orang-orang Yahudi. Caranya mereka dibikin kayak bedeng atau apa ya, kayak pemukiman sementara, lalu pintunya dikunci, kemudian mereka ditembak sampai mati. Jadi ada ratusan yang menjadi syuhada dalam hari itu, mereka dimakamkan di Maqbarah Syuhada. Ya. Juga sangat diawasi oleh pemerintah Israel dan pemerintah lokal juga, karena mereka timbang lahir bibit perlawanan terhadap mereka. Ya. Ada blokade Gaza ini berlalu terjadi kurang lebih sudah 16 tahun sejak tahun 2006. Ya, 2006 ini saya masih ingat tahun berdirinya satu lembaga yang menjadi embrio ya, organisasi kemanusiaan ke Palestina, yaitu ILP. Ya, saya masih mahasiswa waktu itu semester 4. Diceritakan bahwa nanti sebentar lagi akan berdiri sebuah lembaga namanya ILP. Ini sebagai organisasi mengedukasi masyarakat dan menjadi jembatan kebaikan orang Indonesia untuk rakyat Palestina. Itu berdiri tahun 2006 bersamaan dengan awal blokade Gaza. Ya. Adara juga ada, waktu Adara masuk bagian dari ILP karena Adara itu departemen kewanitaannya. Jadi dia masih dalam satu payung ya. Karena mungkin ingin memberi keleluasaan kepada ibu-ibu agar lebih energik ya, menyuarakan kemerdekaan Palestina, maka Adara akhirnya berdiri sendiri sampai hari ini. Oh iya iya. Saya masih ingat awal-awal itu ketika di Kairo, Mahmud Yoyo, ya, ada Mas Muhammadiyah, juga ada Bu Siti Nurjana, ada aktivis ada lain gitu ya. Nah ini sekalian itu memang bagian dari cara kita membantu rakyat Gaza agar lebih ringan blokadenya. Beda ya? Gaza itu di blokadenya dari 3 aspek. Blokade darat, blokade udara, blokade laut. Maka tidak ada bandara di Gaza, tidak ada pelabuhan di Gaza, dan tidak ada pintu yang bebas keluar masuk. Gaza dikepung menjadi penjara terbesar di dunia. Next. Terus deh. Kita pengen lihat dindingnya. Dinding inilah yang mengurung rakyat Gaza dari dunia luar. Next step. Stop dulu. Nanti silakan ibu-ibu yang soleha ini nanti googling tembok Berlin. Tembok Berlin dulu pernah dinobatkan tembok paling rasis dunia. Tingginya 3,6 meter. Panjangnya 155 km. Akhirnya tembok Berlin runtuh nanti, yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Desakan masyarakat internasional karena dianggap tembok rasis. Hari ini tembok yang mengurung, yang memenjara rakyat Gaza tingginya 8 meter. Tinggi ke atas, ke bawahnya 20 meter. Karena mereka tahu orang Gaza membangun terowongan di bawah tanah, maka mereka bikin temboknya ke dalam 20 meter. Maka banyak terowong-terowong yang belum
sudah terblokir. Ya. Panjangnya 710 km. Itu jarak Bandung mana itu? Bandung Surabaya. Ya, Bandung Surabaya. Bayangkan Bandung Surabaya ada tembok 8 meter tingginya, itulah yang mengurung rakyat Gaza. Terbatas sandang, pangan, papan, obat-obatan, makanya banyak anak Gaza malnutrisi, kekurangan gizi. Banyak yang mati kelaparan. Ya. Karena mereka tidak mampu menundukkan, menumbangkan rakyat Gaza, caranya mereka kurung. Jadi kayak mau membunuh harimau tidak mampu, harimaunya di kandang tidak diberi makan. Begitulah kira-kira penjajah yang membunuh rakyat Gaza. Tapi alhamdulillah 16 tahun blokade Gaza belum juga kembali. Ya, siap. Ya, ini dia. 95% air di Gaza tidak layak minum. 95%. 2 jam listrik cuma ada di Gaza. Ini sebelum perang. Kalau hari ini sudah tidak ada listrik di Gaza. Ya, jadi mereka hanya mengandalkan bantuan Suriah untuk menyalakan beberapa gadget, komputer, HP dan lain-lain untuk menyampaikan berita-berita ke Palestina. 45% pengangguran, 70% hidup di bawah garis kemiskinan, 50% anak-anak Gaza anemia akut. 1 juta penduduk Gaza hidupnya bergantung pada bantuan internasional. Jadi kalau ini nyumbang donasi itulah yang mereka pakai buat. Jadi mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Next deh, kita bagian slide terakhir, terus ini kita ambil sedikit ya terus. Oke, sedikit. Nah ibu, ini Gaza. Jadi luasnya cuma 370 km persegi. Ada 5 distrik: Gaza Utara, Kota Gaza, Deir Balah, Khan Yunis, Rafah. Rafah ini yang berbatasan dengan Mesir. Ya, alhamdulillah bantuan kita masuk lewat sini. Ya. Jadi ini kondisi di Gaza. Next, ya. Next, terus. Oke, ini bagian terakhir. Nanti karena ada beberapa slide yang mungkin tidak sempat sampaikan, nanti maka bisa di-share ke ibu-ibu, bisa dibaca. Ibu, ya, 1 bulan sebelum Ismail Haniyeh di rudal di Iran, ya, dibunuh, ya. Beliau itu meninggal di kamarnya, sedang duduk di atas tempat tidurnya, sedang membaca Al-Quran. Rudal itu tepat menembus dadanya, tembus ke belakang. Ya. Itu kondisi para pejuang. Memang perlu biaya mahal untuk membunuh seorang pejuang. Saya pernah bertemu dengan anak pejuang Palestina di Libanon. Beliau cerita 1 hari sebelum ayahnya dirudal oleh hari. Jadi kata beliau, kamu kan pemimpin perlawanan Palestina, kamu itu DPO, buronan. Ini saya belikan baju anti peluru, tolong pakai. Kita tidak tahu nyawa kita itu kapan dipanggil Allah, tapi kita harus ikhtiar. Lalu ayahnya sambil bercanda mengatakan, kamu kira ayah bisa mati dengan peluru? Tidak, ayah baru bisa mati dengan rudal. Itu beliau sampaikan pagi hari sebelum jam 4 sore hari beliau dirudal bersama dengan 7 pimpinan Hamas di Libanon. Ya. Nah ibu-ibu, Ismail Haniyeh yang dirudal di Iran, alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau sebulan sebelum beliau syahid. Kita ketemu di Qatar, ini pesan beliau. Jadi oleh-oleh istimewa untuk ibu-ibu sekalian. Ya.
beberapa sudah saya share juga di beberapa relasi kita. Kata beliau, tolong sampaikan 5 amanah perjuangan menuju pembebasan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Jadi kata beliau, di Gaza kami melakukan Taufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa, Taufan Al-Aqsa. Kalian di Indonesia saya minta melakukan 5 taufan. Yang pertama, Taufanul Ghadab, taufan kemarahan. Tolong pimpin kemarahan umat, sampaikan kepada dunia bahwa umat Islam bukan umat yang pemarah. Nabi melarang kita marah, bahkan memberikan jalan surga kepada yang tidak marah. Tapi Nabi menyuruh kita marah kalau kemuliaan umat itu dinodai dan dinistakan. Tolong pimpin kemarahannya, pimpin aksi di jalanan. Itu taufan, itu kemarahan. Jadi kemarahan yang terhormat, bukan marah-marah yang jelas. Jadi sampaikan, karena aksi-aksi demo itu ternyata menjadi suntikan semangat untuk berjuang. Allahu Akbar. Masih dalam bab ini kata beliau, lakukan juga boikot. Itu bentuk kemarahan. Bu-ibu, katanya ibu-ibu itu di antara konsumen terbesar produk-produk internasional dibanding laki-laki. Ada juga, cuma lebih besar wanita. Baik fashionnya, makanannya, gadgetnya, dan lain-lain. Maka saya harapkan ibu-ibu Salimah dan seluruh relasinya tidak kendor melakukan itu. Boykot ini sangat efektif. Sudah banyak perusahaan Israel yang gulung tikar atau yang sekutu yang gulung tikar tidak support lagi karena mereka rugi. Siapa bilang boykot tidak efektif? Kita punya datanya, TNI juga punya datanya, lengkap. Ya, jadi boykot jangan kendor. Ya. Bahkan produk lokal kita itu lebih baik, lebih murah, ayamnya lebih bersih, lebih higienis, dipastikan halalnya, burgernya juga begitu. Kenapa kita masih beli burger yang itu? Mengapa sih beli ayam yang itu? Ya. Saya malu setiap kali lewat ke gerai-gerai yang jual ayam dan burger itu, karena yang duduk ramai itu duduk itu. Sedih sekali. Orang sudah berdarah-darah, dia masih makan dengan nyaman, dengan enak. Dia tidak baca berita. Jadi tolong boykot atau lagi ya. Sudah cepat karena waktu sudah habis. Yang kedua, taufan al-ghadab, taufan tekanan. Nah, ini melakukan tekanan-tekanan sesuai dengan kemampuan kita, terutama mereka yang ada punya power dan otoritas, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suarakan di parlemen, di DPR, suarakan di istana presiden, suarakan di meeting-meeting para pejabat bahwa Indonesia sesuai dengan konstitusinya menentang penjajahan. Itu sampai alhamdulillah kita ada Bu Menlu Retno, ya, walaupun sudah selesai jabatannya. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh pejabat lain yang juga punya perhatian besar. Yang ketiga, taufan al-jihad bil amwal, lakukan jihad harta. Ya. Dan Jawa Barat sejak dulu itu selalu terdepan dalam vaksinasi. Saya belum lama dulu itu langsung berangkat ke perbatasan Gaza membawa 6 kontainer gandum dan sembako. 6 kontainer sembako ini dikumpulkan donasi dari seluruh Indonesia. Bu-ibu tahu, 4 dari 6 kontainer itu donasi dari masyarakat Jawa Barat. Allahu Akbar. Jadi saya yakin bahwa untuk donasi Jabar selalu leading dan terdepan. Terima kasih kepada seluruh donasi. Yang keempat, taufan iklan. Nah, ini badai topan media massa. Ibu yang punya sosmed, tolong jangan dianggurin, dipakai. Kalau Salimah bikin video di posting ulang,
bikin poster, diposting ulang, ya, di posting ke minimal ke grup WhatsApp, minimal sekali. Syukur kalau ibu punya Instagram, punya TikTok, punya apa lagi, ya, punya YouTube, ya. Jadi jangan berhenti untuk bicara Palestina di sosial media. Yang terakhir, ini apa, taufan al-junun. Jadi taufan kegilaan. Jadi maksudnya adalah bisa nggak kita orang Indonesia katanya lakukan aksi-aksi yang extraordinary, yang tidak biasa. Demo kan biasa gitu ya, boykot kan biasa. Cuma cari yang lebih luar biasa. Saya bilang bagaimana contohnya? Berani nggak kalian demo mengepung kedutaan Amerika di Jakarta? Dan demonya bukan di hari Minggu, karena hari Minggu mereka nggak ada. Coba demonya hari Senin katanya. Saya bilang hari Senin ya. Itu aksi yang ekstra ordinary. Sampai hari ini belum ada yang berani melakukan. Usulan kedua beliau, berani nggak kalian kalau bisa nyarter pesawat umroh ke Saudi, sewa 1-2 pesawat, bawa syal Palestina secara diam-diam, nanti ketika tawaf sudah berkumpul di lingkaran tawaf, kibarkan syal atau bendera Palestina. Ibu mengibarkan bendera di Palestina itu di Mekah, di Ka'bah itu dianggap kriminal. Jadi kalau ketangkep, satu pasti dipenjara, yang kedua di blacklist, tidak boleh haji umroh selama 5-15 tahun. Ada yang berani begitu? Itu namanya taufan al-junun, ya. Itu pun sampai hari ini belum mampu kita lakukan. Ya. Tapi yang penting kita sudah ikhtiar, semoga apa yang telah kita upayakan dinilai sebagai amal ibadah ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah pegang lagi. Bu ya Ibu, rasanya masih sangat kurang nih waktunya. Saya sendiri termasuk yang followernya besar ya. Sering sekali mengikuti kajian-kajian beliau secara online atau offline. Kita dibatasi waktu Ibu sekali lagi. Jam 11 itu panitia menginginkan kita semua melakukan badai yang ketiga. Badai yang ketiga apa tadi Ibu? Ayo, ada yang mencatat? Panitia boleh disiapkan barangkali mau ada door prize dan ya, yang sebelah kiri. Badai apa yang ketiga? Ya. Yang ketiga. Betul. Badai rupiah, badai artos, badai harta, badai apa yang kita miliki secara harta benda. Panitia akan memandu, melatih kita semua, membuktikan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan cara berdonasi. Ibu-ibu boleh diintip-intip apa yang ibu-ibu bawa di tas masing-masing. Mungkin ada iPhone milik, iPad yang belum ke charger tadi pagi, dan datanya sudah di backup, atau ada rupiah-rupiah yang akan ibu-ibu persembahkan kepada Allah sebagai saksi nanti pembelaan kepada Baitul Maqdis Al-Aqsa. Silakan dipersiapkan. Saya buka, minta tambahan karena panitia maksimal 5 menit, minimal 3 menit.
kurang peduli pada Palestina. Jadi kita perlu bedakan mana negara, mana rakyat. Kedua hal yang berbeda itu. Negara-negara Arab memang mereka tidak bisa banyak berbuat. Mengapa? Karena mereka sudah tersandra. Bu-ibu, negara Arab dulu semuanya di bawah payung kekhalifahan Islam di Turki. Pemimpinnya Turki Utsmani. Inggris, Prancis itu menemui elit-elit politik negara-negara Arab menjanjikan, kalian mau nggak lebih punya power, kekuatan? Kami akan bantu. Inggris, Prancis bantu. Kalian bisa tegak menjadi negara mandiri, tidak lagi berada di bawah Turki Utsmani. Mau nggak? Yordan berdiri sendiri, Yaman berdiri sendiri, Mesir berdiri sendiri. Mau nggak? Ya, mau lah. Karena itu lumbung-lumbung kekayaan semua. Maka Inggris, Prancis membantu elit-elit politik Arab mendirikan negara-negara. Jadi pada prinsipnya itu hutang budi. Jadi tersandra sejak awal negara mereka berdiri. Jadi Inggris, Prancis membantu elit-elit politik kota-kota tadi memberontak kepada pemerintahan Turki Utsmani, mengumumkan kami melepaskan diri dari Turki Utsmani. Maka terkoyak-koyak Indonesia. Jadi sejak awal sudah punya hutang budi, sudah tersandra. Ya. Jadi mungkin kalau ada waktu kita akan bicara panjang dalam hal itu karena singkat. Jadi yang kedua, tapi rakyatnya itu sangat pro kepada Palestina. Ya. Saya sudah keliling semua negara dan tinggal lama di negara. Saya tahu betul bagaimana mereka terhadap Palestina. Itu sudah seperti yang kita biarkan biru bijak, sudah dengan nyawa dan darah dikorbankan ke Palestina. Tapi ya karena mereka rakyat tidak bisa banyak berbuat. Tapi kita yakin itu insya Allah, kita berharap semoga dengan perlawanan yang terus-menerus yang tidak kendor, terutama saudara kandung Palestina. Siapa saudara kandung Palestina itu? Indonesia. Allahu Akbar. Ya, jadi saya sering bertemu dengan para pimpinan perlawanan di Gaza. Mereka mengatakan ada 3 negara selalu terdepan membantu Palestina ketika negara-negara Arab meninggalkan kami. Yang ketiga kata beliau, negara Malaysia. Yang kedua, negara Turki. Dan yang pertama, negara Indonesia. Allahu Akbar. Kita berharap semoga dengan dukungan kita, orang Arab, negara segera sadar pro kepada Palestina. Wallahu. Ibu teteh sekalian, bagi yang masih penasaran, boleh ya di follow akun Ustaz. Mungkin juga bisa nanti interaksi di lain kesempatan ketika beliau mengadakan kajian, ya. Karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan berdoa, Ustaz. Kita doakan ya saudara satu kandung yang tadi disebutkan Ustaz, yaitu Palestina. Kita hadirkan yang terbaik yang tadi disiapkan. Jangan dulu dikorek-korek ya Bu, tasnya seperti ini aja ya. Kita berkali. Baik Ibu, hari ini kita berada di rumah Allah, di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan niat yang mulia. Kita berharap semoga doa kita didengar oleh Allah, diijabah, dan menjadi sebab keberkahan untuk kita semua, wabil khusus kepada rakyat Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi
kama rabbawna shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, seperti mana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan berbuat dosa dan bermaksiat. Maka jika Engkau tidak ampuni kami, jika Engkau tidak kasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin wa ahzimil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muhtallina fi Filastin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudari kami di Palestina. Mereka telah dijajah, mereka telah dianiaya, mereka telah dibunuh. Ada 40.000 lebih yang menjadi syuhada, yang telah meregang nyawa. Ada puluhan ribu yang terluka. Ya Allah, jadikanlah yang meninggal menjadi syuhada, yang terluka menjadi penggugur dosa, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, rakyat Gaza, dan kemerdekaan masjid yang mulia Al-Aqsa yang tercinta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kami dengan kebaikan dan amal soleh mereka, dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma unsurna wansuril muslimin wansuril mujahidin wa ahzimil kafarta wal musyrikin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran min 'indik, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sampai ya kita hampir di penghujung acara. Jazakallah khairan berat, kami mohon atas ilmunya, semoga berkah untuk kita semua. Saya Mutia Mahabini pamit undur ya ibu-ibu. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun boleh. Duduk pegel sudah kita tahan-tahan. Yel-yel dan takbir terdengar memekik. Harta dan tenaga akan selalu kita persembahkan untuk Indonesia dan Palestina. Semoga menjadi amal yang terbaik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Panitia. Ustaz Jazakallah khairan. Pemaparannya gimana ibu-ibu? Bikin semangat lagi kita cinta Palestina. Insyaallah. Saudara kandung itu beda-beda di hidungannya ya. Tapi kesolehan mereka luar biasa kita contoh ya. Terima kasih atas kehadiran ini ilmunya
kobaran api yang menghancurkan. Amin Bu Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebuah suara yang terdengar di dalam. Ibu-ibu, di 5 menit terakhir ini, tim sudut di belakang sudah mempersiapkan. Ayo kita siapkan dulu bintang terbaik kita. Bismillah. Berapapun, insya Allah kelihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan soleh kita. Boleh ibu untuk amplop sendiri bisa diestafetkan ke kanan di kanan kiri ya biar tidak sulit. Yang mengingatkan kembali kepada peserta yang belum sempat hari ini mengisi amplop bisa juga ibu besok transfer dititipkan buat Salimah di majelis salim nanti ada perwakilan ya ibu Salimah. Iya. Ibu. Boleh ibu. Tadi sekalian yang dapat dompet Teh Mulia yang sebelah mana? Oh iya. Dan namun kata-kata mereka sia-sia dan belum Tadi yang pertanyaan ada. Ibu pertanyaan asal yang ada tadi pertanyaan air mata. ada 2 pertanyaan. Yang satu ini kalau yang pertama tadi Di malam hari tanpa pengorbanan kau bisa hancurkan masjid, rumah, dan sekolah kamu. Namun semangat kamu takkan pernah. Ibu Saroleh Carantin Insya Allah hari ini alhamdulillah ya sudah bertemu dipertemukan lagi, bukannya kita jadi keluarga di dunia dan insya Allah dipertemukan lagi di akhirat. Wajah-wajah ini yang saya pandang satu persatu saling doakan insya Allah bertemu lagi di akhirat dalam surga yang Allah. Amin. Sebelum kita tutup ibu mohon izin sebelum kita tutup. Iya. Alhamdulillah, bersyukurillah acara Symphony Palestine Islam pimpinan daerah Sentral Kota Bandung terlaksana begitu semangat dan terbiru dan semoga teman-teman akan disyukurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup acara hari ini bersama-sama yang ini kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamba bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Ibu udah ngantuk ya? Terima kasih saya Tina Yustia dan seluruh pengurus PG Talita Kota Bandung. Mohon maaf ya hanya sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah perilaku juga. Mohon dimaafkan. Iya. Ila dibawa selama ya. Terima kasih. Ibu-ibu jangan lupa di belakang ada booth semua. Iya, itu boleh daftar di sana nanti ya. Amplopnya sudah ibu. Sehat-sehat. Ya, silakan ibu-ibu boleh.